Assalamualaikum, apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan Ibu Leni Marlina. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi dongeng. Silahkan disimak. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama yaitu siswa dapat mengerti jenis-jenis dongeng, dua siswa dapat menjelaskan unsur-unsur dongeng, dan yang ketiga yaitu siswa dapat menyebutkan unsur intrinsik. Anak-anak, apa sih yang kita pelajari dari dongeng? Yaitu pengertian dongeng, kedua, jenis dongeng, dan yang ketiga, unsur dongeng. Ya, apa sih anak-anak itu dongeng? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa yang penuh khayalan, fiksi, dianggap sesuatu oleh masyarakat yang tidak benar-benar terjadi. Ya, anak-anak, kita akan belajar mengenai jenis-jenis dongeng ya. Yang pertama adalah mitos. Yang kedua sage, fabel, legenda, dan parabel. Ya, apa sih mitos itu? Mitos merupakan dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Contohnya mitos Nyi Roro Kidul, Wowo Gombel, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu sage. Sage adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kisah kepahlawanan. Contohnya kisah Jaka Tingkir, Ramayana, dan Si Buta dari Gua Hantu. Ya, kemudian fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia, dapat berbicara dan berjalan. Contohnya dongeng si kancil, dongeng buaya dan kerbau, dan dongeng kancil dan budaya. Ya, kemudian legenda. Legenda yaitu dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat. Contohnya legenda Rawapening dan legenda Danau Toba. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu parabel. Parabel merupakan dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Parabel juga dapat berupa cerita pendek dan sederhana yang mengandung hikmah atau pedoman hidup. Contohnya di sini adalah dongeng Si Malin Kundang. Ya, di dalam dongeng kita belajar mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur-unsur tersebut adalah alur, pengertian, tema, latar, tokoh, sudut pandang, amanat, dan majas. Ya, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang hadir dalam teks dan secara langsung membangun suatu teks. Di sini kita akan membahas masalah tema. Tema adalah masalah inti yang merupakan dasar untuk sebuah cerita. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mendapatkan tema dalam cerita, pembaca harus membaca cerita ya. Selanjutnya yaitu latar belakang informasi yang berisi tentang waktu, suasana, dan juga lokasi di mana cerita rakyat itu berlangsung. Ya, kemudian tokoh. Tokoh merupakan pemeran cerita rakyat ya. Tokoh pada cerita dapat berupa hewan, tumbuhan, manusia, para dewa, dan lain-lain. Dengan penokohan sifatnya dibagi menjadi 3 yaitu karakter utama yang biasanya disebut protagonis, lawan yang menonjol biasanya disebut antagonis, dan tokoh pendamping disebut juga dengan tritagonis. Ya, kemudian sebuah urutan kejadian dalam cerita rakyat sambung menyambung berdasarkan hubungan sebab akibat. Secara umum, alur dibagi menjadi 3 jenis ya, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Ya, sudut pandang adalah bagaimana penulis menempatkan dirinya dalam cerita atau dengan kata lain cerita titik di mana penulis melihat cerita. Sudut pandang umumnya dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ya, dalam dongeng juga terdapat amanat. Apa itu amanat? Yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dan mengatakan bahwa pembaca mendapat pelajaran dari cerita tersebut.
Ya, selain itu ada juga majas atau gaya bahasa yang merupakan dialog yang digunakan dalam dongeng tersebut. Selanjutnya unsur ekstrinsik yang terdapat dalam dongeng, yaitu merupakan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penciptaan sebuah artikel atau karya sastra. Bisa dikatakan unsur ekstrinsik adalah subjektif milik unsur penulis yang bisa menjadi agama, budaya, kondisi sosial, motivasi yang mendorong sebuah karya sastra itu diciptakan. Ya, sudah membahas semua materi yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, kita lanjutkan latihan soal ya. Ya, mari kita kerjakan latihan soal. Soal yang pertama yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng adalah A. Ekstrinsik dan intrinsik, B. Tema dan amanat, C. Fabel dan legenda, D. Ekstrinsik dan tokoh. Saya menjawabnya? Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu dongeng yang tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia disebut apa? Ya, A. Legenda, B. Mitos, C. Fabel, D. Parabel. Tentu bisa ya menjawabnya ya. Baik, kita lanjut. Soal nomor 3, dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat disebut A. Legenda, B. Mitos, C. Fabel, D. Parabel. Ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.